Sebelum dunia mengenal Sriwijaya, tanah Palembang hanyalah persinggungan 4 kekuatan tua. Inilah sejarah perserikatan 4 klan di Palembang yang bersatu dengan nama kerajaan Sriwijaya. Klan Maura di Hilir Musi, penjaga sungai dan pelabuhan. Klan Mandura dari pedalaman, penguasa besi, dan kekuatan militer. Klan Veruna dari hulu, pengendali emas dan diplomasi. Klan Salaka dari Kepulauan Timah, jantung perdagangan asing. Masing-masing klan menguasai jalur hidup yang berbeda, dan Palembang berada di tengah pusaran ambisi mereka. Ketika Maharaja Darmasetra dari klan Maura naik tahta, Palembang dilanda krisis dan kekacauan. Sungai dijarah perompak. Perdagangan melemah. Mandura mengancam dari barat. Veruna menekan dengan kekuatan emas. Untuk mencegah perang saudara antara klan, Maharaja memutuskan menikahi Putri Mandura untuk mengikat kekuatan militer. Pernikahan ini melahirkan seorang putra, Pangeran Wiranata, anak pertama Maharaja, istri dari klan Mandura, yang kelak menjadi pangeran yang mahir dalam pertempuran. Beberapa tahun kemudian, Maharaja menikahi Ratu Nilam Sundari, perempuan suci dari garis Maura murni, wanita yang paling ia cintai sebelum terjadi pernikahan politik dengan klan Mandura. Dari rahim sang ratu, lahirlah Pangeran Dapunta Hyang, pewaris darah Maura murni, klan Maharaja Darmasetra. Kelahiran Dapunta membuat politik istana berubah drastis. Dapunta memiliki garis keturunan sah sebagai putra mahkota klan Maura. Pangeran Dapunta tumbuh dewasa langsung di bawah asuhan Raja Darmasetra di istana keraton Maura. Sedang Pangeran Wiranata diasuh ketua klan Mandura, dilatih militer, dan bertarung. Karena Dapunta Hyang selalu disayang dan diperhatikan raja, melebihi sikap raja, dibanding dengan Pangeran Wiranata, konflik internal kerajaan muncul seketika itu. Pangeran Wiranata selalu cari perhatian dengan memperlihatkan latihan bertarungnya seperti prajurit kuat. Sedang Pangeran Dapunta Hyang lebih menyukai berkunjung melihat langsung kehidupan rakyatnya. Melihat aktivitas jual beli di pasar, memeriksa komoditas rempah-rempah. Hari itu, Dapunta Hyang membantu para nelayan di Sungai Musi untuk menjala ikan-ikan. Dapunta Hyang terkenal dekat dengan rakyat biasa. Dia lebih menyukai pertanian, perikanan, dan perdagangan. Kini kita tiba di peristiwa penting di mana Dapunta Hyang, sebelum kerasukan jiwa Arga dari masa depan, yang akan mengubah sejarah kerajaan Sriwijaya, tentunya mengubah takdirnya sebagai pangeran yang diremehkan, menjadi penerus tahta raja.
Ketika menyusuri sungai untuk menjala ikan, Dapunta Hyang diikuti sekelompok orang yang mencurigakan. Dapunta menyadari akan diserang karena dia pangeran. Pikirnya mungkin mau mengambil mahkota emasnya. Dapunta tetap tenang dan waspada sambil melanjutkan aktivitasnya menjala ikan. Begitu mereka lengah, Dapunta menyerang mereka dengan pedangnya. Dapunta kewalahan karena kalah jumlah dan akhirnya tumbang. Kawanan orang itu tidak mengambil apapun yang berharga, melainkan membiarkan Dapunta tenggelam. Karena jarang berlatih latihan fisik, Dapunta tidak berdaya. Dia terus tenggelam. Hingga akhirnya Dapunta mengalami halusinasi. Di depannya muncul seorang pemuda asing. Dialah Arga dari masa depan yang diceritakan di episode pertama. Arga yang jiwanya terlempar ke masa lalu. Dengan tidak sadarkan diri, Pangeran Dapunta Hyang terseret arus air hingga pinggiran sungai Musi sampai malam hari. Beruntung para nelayan penduduk sekitar menemukan Dapunta dan menaikkannya ke perahu mereka. Mereka merawatnya sampai kondisi membaik. Dapunta Hyang mereka obati dengan ramuan tradisional. Walaupun dengan obat-obatan sederhana, tetapi itu sangat membantu Dapunta bertahan. Cukup untuk penduduk mengabarkan ke Istana Maura. Pangeran Dapunta Hyang dibawa ke istana untuk diobati. Dia koma selama 7 hari. Hingga akhirnya, Dapunta Hyang siuman dengan jiwa Arga.